Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Uminda, ibu kita semuanya yang kita cintai, kita hormati, kita ta'zimi, kita minta selalu doa restunya beserta ahlu baitiha semuanya. Semoga semuanya diberi taufik oleh Allah, semuanya selalu dijaga oleh Allah, semuanya selalu dicurahi barokah lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga seluruh alumni pesantren An-Anwar yang hadir pada malam hari ini, para senior, ada Kang Halim di depan sini, Masya Allah ya. Akhinal Karim Kiai In'am, Kang Bambang, Kang Abrori, dari Batang ada Kang Wahyudin, semuanya yang datang pada malam hari ini, semoga juga semuanya diberi inayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para santri semuanya yang semoga dicurahi ilmu yang manfaat dan barokah. Seluruh pemirsa di seluruh Indonesia dan juga di mana saja, mungkin ada yang di Jerman mungkin ikut, mungkin saat ini ada yang dari Turki dan sebagainya, kan live ini kan. Yang semuanya pada malam hari ini kita semuanya di sini mengenang tokoh yang sangat kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya diminta untuk cerita pasti nggak akan ada habisnya. Saya bisa nulis cerita sampai 600 halaman. Jadi begitu masuk di sini langsung teringat saya dulu saya datang itu depan itu masih halaman. Kemudian agak pojok sana itu musola yang belum jadi dibongkar di sana. Dulu masih sholatnya di sana. Kalau hujan itu airnya masuk maka naik ke atas lantai 2 di emperan itu sholatnya Romo Yai dulu. Kemudian dari sini itu ada tempat untuk pijakan kaki. Teringat semuanya. Ngelosor di depan sini Romo Yai bacain kitab Tajridus Shoreh, Tafsir Jalalain dan semuanya. Sebagian sudah saya tulis di buku itu. Dan saya harus menyampaikan bahwa yang tidak bisa saya tinggalkan adalah Romo Yai Abdul Basir Hamzah. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kepada saya untuk belajar di banyak tempat. Di sini, di Meranggen, juga di MAPK Solo, juga di Al-Azhar Mesir, juga sempat di Malaysia, dan saat ini saya belajar di Jerman. Di banyak tempat saya bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. Semua guru memiliki andil yang besar. Di Mesir, saya tulis sebagian di tulisan saya. Di Mesir misalnya, saya belajar pada seorang ulama besar yang juga imam di Masjid Amr bin As, Syekh Profesor Dr. Ismail Diftar, dia profesor hadis. Saya juga belajar pada Rektor Al-Azhar,
Syekh Ahmad Umar Hashim. Beliau punya karya mensyarah Sahih Bukhari sekian jilid. Tetapi yang saya tulis, kalau mungkin adinda-adinda membaca buku saya, yang saya tulis dari sekian banyak nama-nama guru saya yang saya tulis itu, tak saya abadikan di buku saya, itu adalah Romo Yai Abdul Bashir Hamzah. Tidak untuk menafikan guru-guru yang lain, karena saya merasa di tangan Romo Yai Abdul Bashir Hamzah, saya merasa saya terfutuh. Di madrasah diniyah dulu sebelum ke Meranggen, saya udah belajar lah imriti dulu kan, ngapal macam, tapi belum paham. Kelas 1 Sanawi, wali kelas alhamdulillah langsung Romo Yai Abdul Bashir Hamzah. Saya masih ingat Romo Yai ngajar nahwu dan ngajar fikih. Bahkan kelas 1 Sanawi itu beliau mempraktekkan cerita tentang haji, terus cerita sama Bu Nyai juga dulu sekian bulan di Mekah ketika itu. Itu waktu kelas 1. Yang paling penting ketika mengajar nahwu, dijelentrehke detail. Bisa ngempake mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, dan semuanya itu saya merasa di situlah di kelas 1 Sanawi itu. Kemudian alhamdulillah dilengkapi ketika kelas 2 Sanawi masuk Alfiyah dan terus bersambung. Maka kadang-kadang saya merasa bahwa misalnya alhamdulillah tahadus bin nikmah, bukan untuk pamer, sama kali enggak. Tahadus bin nikmah. Semoga Romo Yai berbahagia juga. Misalnya saya ngisi pengajian di Los Angeles misalnya. Saya menyampaikan makna-makna hadis ataupun tafsir. Itu andil Romo Yai ada, karena saya bisa membaca tafsir diantaranya karena ngerti ilmu alatnya itu dibuka, diantaranya adalah lewat Romo Yai Abdul Bashir Hamzah. Saya ngisi pengajian di Melbourne, saya ngisi pengajian di Tokyo, saya ngisi pengajian di banyak tempat, alhamdulillah. Dan saya merasa diantaranya karena ada satu doa dari Romo Yai yang diajarkan ke kita santri-santrinya. Dan doa ini kalau kita hayati, doa yang dahsyat sekali. Dan doa ini juga menjadi motivasi saya kalau di tempat manapun gitu, mesti teman-teman santri masih ingat doanya. Allahumma ya jami'an nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Terus apa? Ijma' baini wa bainal ulumi diniyatin nafi'ati. Kumpulkanlah aku ya Allah dengan apa? Kumpulkan aku dengan ilmu agama yang bermanfaat. Terus apa? Wal fununil ilmin nafi'i. Dan semua cabang-cabang ilmu yang bermanfaat. Wat tamakkuni, dan mampu untuk berada fil maqamatil aliyati wal ahwalis syarifah. Dan tempatkan aku ya Allah, doanya dari Romo Yai Abdul Bashir itu saya hayati betul doa ini. Tempatkan aku ya Allah dimanapun itu bisa tamakun, bisa bertempat, bisa ya manggon, bahasanya gitu, manggon. Di mana? Di tempat-tempat, di makom-makom aliyah yang luhur-luhur, yang tinggi. Wal ahwali syarifah, ahwal syarifah, tingkah laku yang syarif, yang mulia. Bukan yang remeh-temeh, enggak, bukan yang remeh-temeh, bukan. Saya masih ingat Romo Yai dulu itu suka dengan yang, kalau buku itu zaman saya dulu, ketika karena beliau wali kelas, diperiksa satu persatu catatannya. Itu kalau catatannya nggak bagus, ini kurang rapi, diingatkan. Yang rapi kalau nulis itu sing iso diwaca aja sembarangan. Biar bisa dibaca. Sampai detail. Saya masih ingat dulu ngaji itu sama Romo Yai itu dia apa? Dilihat. Aku pengen delok maknanya kayak apa. Bener dibaca sama Yai.
Ojo rungket-rungket ini piye? Dilihat sama Yai, dilihat. Dan Romo Yai itu punya sifat mengapresiasi santrinya. Ini yang membesarkan saya. Diapresiasi oleh kiainya itu sesuatu nggak akan terlupakan. Itu sama seperti Rasulullah. Rasulullah dengan para sahabat Nabi itu, semua sahabat Nabi itu merasa paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul itu pinter sekali, istilahnya menempatkan sahabat-sahabatnya seolah itu paling dekat, cara memanggilnya dan sebagainya. Misalnya Khalid bin Walid itu kan sebelum masuk Islam itu musuh yang paling luar biasa memusuhi, bahkan perang Uhud itu sahabat Nabi kocar kacir itu gara-gara Khalid bin Walid. Tapi begitu Khalid bin Walid masuk Islam, belum ada jasanya nih Khalid nih, datang masuk Islam, Rasulullah mengatakan, anta saifullah al-maslul, engkau wahai Khalid pedang Allah yang terhunus. Coba, belum ada jasanya, tapi begitu masuk Islam langsung anta saifullah al-maslul. Khalid tuh merasa, wah aku disayang banget sama baginda Nabi. Saya tuh ingat sekali, dulu saya sanawi itu kelas 2 saya ketua OSIS. Makanya senenglah berorganisasi, penting juga. Saya ketua OSIS. Saya masih ingat suatu ketika kita ngadakan pengajian akbar. Kepala sekolahnya Romo Kiai Haji Muhammad Ridwan. Karena ketua OSIS, akhirnya saya ngasih sambutan. Sambutan saya nyetir sebuah hadis. Badal Islamu gharib, itu yang saya sampaikan ketika itu. Dan ternyata Romo Yai Muhammad Ridwan itu menangis mendengar apa yang saya sampaikan itu. Itu apa yang terjadi begitu saya sampai di sini sore-sore, Romo Yai itu masuk ke kamar saya. Beb, kowe iso entuk hadis ini kok ngendi? Apresiasi, Romo Yai mengapresiasi santrinya. Itu menjadi apa? Enggak pernah saya lupakan itu. Saya diapresiasi oleh kiai saya diapresiasi oleh kepala sekolah. Kemudian ada muncul rasa, insya Allah saya bisa untuk ya menyampaikan bisa insya Allah. Dan alhamdulillah. Dan benar, doa yang tadi itu benar. Alhamdulillah. Di Mesir, alhamdulillah, saya merasa di Mesir dimudahkan oleh Allah. Ditempatkan fil ahwal asyarifah tadi itu, alhamdulillah. Oke adik-adikku semuanya. Tadi Kang Kiai Inam membacakan sebagian dari apa yang ditulis oleh Romo Yai. Ada satu syair begini. Ma min katibin illa sayafna wa yabqad dahra ma katabathu yadahu. Tidak ada penulis illa sayafna, kecuali penulis itu pasti suatu ketika akan meninggal. Wayab kodahro, dan akan tetap di zaman, di masa, di keadaan macam-macam. Ma kadabathu yadahu, apa yang ditulis oleh tangan penulis itu. Artinya apa? Ketika penulis itu menuliskan sebuah karya, penulisnya tidak ada, tapi yang ditulis masih akan tetap ada. Imam Syafi'i sudah tidak ada, yafna, tetapi Ar-Risalah masih ada. Kalimat-kalimat Imam Syafi'i masih ada. Al-Um masih ada. Imam Nawawi sudah wafat.
Tapi kitab Al-Adhkar, kitab bermacam-macam karya Imam Nawawi masih ada, masih dibaca. Seolah-olah Imam Nawawi masih hidup, masih berbicara. Tadi ketika sepenggal dari yang ditulis Romo Yai dibacakan oleh Akhinal Karim Kiai In'am, itu kita mendengar suara Romo Yai. Nah, yang menarik, para ulama itu membagi masalah taklif. Taklif itu artinya mengarang, adik-adikku. Taklif itu ada dua, mengarang itu ada dua. Yang pertama namanya takliful kutub, mengarang menulis kitab. Ya seperti yang ditulis Romo Yai, banyak ulama-ulama, Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitab Fathul Barinya, Imam Suyuti dengan tafsir Jalalainnya. Itu namanya takliful kutub. Dan Romo Yai alhamdulillah min jumlati haula'il muallifin, termasuk dalam golongan ulama-ulama yang juga menulis, mengarang, menyusun kitab. Alhamdulillah. Ternyata menurut para ulama takliful kutub ini berat, tapi menurut para ulama yang paling berat ini justru yang nomor 2 ini apa? Taklifur rijal. Yang paling berat itu taklifur rijal. Menyusun, mengarang, membina ar-rijal, generasi. Ini yang paling berat. Mungkin banyak penulis pengarang itu banyak, tapi yang mampu taklifur rijal, melahirkan orang, ngarang orang kan, makanya dadi wong tadi itu berat, itu berat. Dan Romo Yai sudah membuktikan justru beliau itu taklifur rijal duluan sebelum takliful kutub. Ini luar biasanya. Taklifur rijal, pengen tahu rijal-rijalnya? Ini rijalnya ini diantaranya. Ini rijalnya, itu rijalnya, banyak rijal di tangan Romo Yai. Taklifur rijal. Saya tutup karena kalau diteruskan akan panjang. Saya tutup dengan kalimat yang penting untuk kita renungkan bersama. Saat ini kita bisa menyebut prestasi Romo Yai, alhamdulillah. Tapi menyebut prestasi Romo Yai nggak cukup. Ada seorang penyair dari Irak, namanya Ma'ruf Ar-Rasofi. Dia mengatakan begini, syarrul alamina dzu khumulin idza fakhortahum dzakarul jududa. Seburuk-buruk orang di alam semesta ini, kata penyair Irak itu, zuhumulin, orang-orang yang tidak bisa diperhitungkan, orang-orang yang nggak punya apa-apa sebenarnya orang ini, nggak punya prestasi apa-apa, hidupnya nggak terencana, nggak teratur, terus pokoknya nggak ceto gitu lah, orang-orang yang nggak ceto. Idza fakhortahum, kalau engkau ajak mereka untuk berkompetisi tentang prestasi, pencapaian, apa yang udah kamu dapatkan, apa yang udah kamu capai, apa prestasimu? Jurusnya apa? Dzakarul jududa. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali menyebut nenek moyangnya, menyebut kakeknya. Oh, aku ora iso maca kitab, tapi bapakku iso. Wis iso Afiyah. Aku memang ora iso, tapi guruku Romo Yai Abdul Basir Hamzah, guruku. Aku iso, tapi guruku iso. Kowe ora maca kitab kan? Ya aku memang ora iso. Tapi Pak Deku iso.
Mbahku iso, mbahku biak wali. Lah kowe mbuh. Itu menurut penyair dari Irak tuh itu seburuk-buruk manusia. Karena dia mengandalkan yang mestinya enggak dia andalkan, hanya nyebut-nyebut kemarin-kemarin. Maksudnya apa? Kita sebagai yang disebut tadi anak-anaknya Romoai Abdul Basir Hamzah, santri-santrinya Romoai Abdul Basir Hamzah, kita harus juga berusaha memiliki kualitas yang dimiliki oleh Romo Yai. Berarti harus sungguh meneladani jejak-jejak yang ditapaki oleh Romo Yai. Maka lanjutan dari syair itu, wa khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik manusia itu apa? Yang dzu hasabin qadim, dia punya nasab yang sudah ada. Oh, dia santrinya Romo Abdul Basir, dia putranya Romo Abdul Basir, dia putranya ulama besar, dia cucunya ulama besar. Itu dzu hasabin qadim. Tapi enggak hanya itu, aqama li nafsihi, dia mendirikan untuk dirinya hasaban jadida, prestasi yang baru, yang sudah ada ditambah, yang sudah ada ini semuanya, ada alumni yang dibentuk, kita tambah, kita bareng-bareng, kita sengguyung bareng-bareng, ta'awun alal birri wat taqwa. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali ya, bahwa Kang Abi ternyata juga salah satunya tadi sudah dijelaskan. Sebagai seorang generasi kita juga kalau ndak takliful kutub, takliful rijal. Dan ternyata Abah Yai Basir sudah menjalankan dua-duanya. Nah, sekarang sebelum